saudara-saudara kita semuanya, kita ketemu lagi di sesi perkuliahan kantor depan. Ya, kita saat ini akan mencoba belajar bersama-sama berkaitan dengan form dan istilah di front office atau sering disebut dengan terminologi front office. Ya, jadi inilah di dalam kita mau belajar berkaitan dengan kantor depan atau front office di sebuah hotel. Ya. Yang pertama tentu saja kita berkaitan dengan yang namanya reservation. Jadi yang berkaitan dengan terminologi atau istilah-istilah yang ada di front office, kita mulai dari istilah reservation. Karena apa? Karena reservation merupakan awal dari suatu kegiatan yang ada di operasional hotel. Yuk kita simak bersama-sama apa itu pemahaman mengenai reservation. Jadi di sini ada yang namanya reservation form atau card, di mana merupakan formulir ataupun kartu pemesanan kamar. Jadi untuk mencatat data-data pemesanan kamar. Nah, itu ya. Jadi adalah reservation form atau card merupakan formulir atau kartu pemesanan kamar untuk mencatat data-data pemesanan kamar dari setiap tamu yang melaksanakan pemesanan atau reservasi. Nah, di sini ada kelengkapan lainnya, yaitu apa? Reservation slip. Nah, ya ini adalah slip pemesanan kamar untuk mencatat nama-nama tamu yang sudah memesan kamar. Ya, jadi satu persatu dicatat lalu disimpan di reservation rack. Walaupun saat ini sudah semuanya serba digital, tetapi kita jangan lupa memahami arti dan juga form-form serta istilah-istilah yang ada di front office atau kantor depan, baik secara manual maupun sistem. Nah, kita lanjut. Lalu ada konfirmasi atau confirmation letter, ya. Itu adalah form untuk mengkonfirmasikan kembali kedatangan tamu sebelum check-in. Jadi konfirmasi atau confirmation letter ini fungsinya untuk kembali merekonfirmasi berkaitan dengan kedatangan tamu yang akan melaksanakan suatu check-in. Jadi sebelumnya kita harus konfirmasi dulu dengan tamu-tamu yang akan melaksanakan check-in. Karena seringkali kalau tanpa konfirmasi ini kebanyakan istilahnya itu kurang detail di dalam kita membuat suatu laporan berkaitan dengan reservasi atau reservation. Nah, itu ya. Itulah yang berkaitan dengan pemahaman di reservation. Ya. Kita lanjut. Ya, ini adalah contoh dari salah satu bentuk form room reservation. Di sini ada nama tamu yang bersangkutan, lalu ada alamatnya, ada juga firmanya seperti apa, single double dan lain sebagainya ya. Jadi semuanya harus lengkap ya, harus ditulis secara lengkap, diinput secara lengkap. Nah, bedanya dengan yang sekarang pakai digital atau sistem itu biasanya ini sudah tertuang di dalam sistem computerized. Nah, itu ya. Jadi katakanlah yang dulunya manual sekarang sudah dipindahkan ke sistem. Namanya sistem informasi perhotelan. Ya, itu. Baik, jadi kita harus pahami ya berkaitan dengan dasar-dasar reservation. Oke, kita lanjut ya. Konfirmasi atau confirm booking, yaitu konfirmasi tertulis di pihak hotel bahwa pemesanan kita atau tamu tersebut sudah mendapatkan persetujuan atau kita setujui ya. Itu adalah confirm
booking. Jadi tamu tersebut benar-benar sudah kita konfirmasi dan jadi check-in sesuai dengan tanggal dan hari serta waktu pemesanannya. Itu adalah confirm booking. Lalu yang kedua, postpone. Ya, postpone ini adalah status tamu yang sudah memesan kamar tetapi ya minta diundur tanggal kedatangannya. Semisal tadinya sudah di tanggal 5, tetapi berhubung ada sesuatu hal, tamu tersebut akhirnya konfirmasi bahwa kedatangannya tidak jadi tanggal 5 tetapi diundur tanggal 10-nya. Itu namanya postpone. Itu ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan ya. Yang berkaitan dengan setelah reservasi, lalu kita ke kedatangan tamu maupun juga keberangkatan. Nah, ini ada beberapa istilah ya yang harus kita pahami juga. Yang pertama adalah apa? Expected arrival list, yaitu daftar tamu yang diharapkan kedatangannya dan telah memesan kamar sebelumnya. Jadi intinya ini adalah daftar tamu-tamu yang akan datang. Daftar tamu-tamu yang akan check-in. Nah, ya. Lalu expected departure list, yaitu daftar tamu yang akan check out pada hari tersebut atau pada itu. Jadi kebalikan dengan expected list, kalau ini adalah tamu-tamu daftar tamu yang diharapkan datang pada hari tersebut, tetapi kalau expected departure list adalah daftar tamu yang akan check out atau meninggalkan hotel pada hari tersebut. Ya, paham ya? Antara expected arrival list atau EA dengan ED, expected departure list. Ya, di sini ada istilah juga express check out form, yaitu form yang digunakan untuk tamu yang akan check out sebelum waktunya check out tiba. Jadi istilahnya early check out, harusnya check out jam 12 tetapi dia jam 7 sudah check out. Itu namanya express check out form atau early check out. Ya. Nah, selanjutnya ada ini istilah no show list, yaitu di mana daftar untuk tamu yang sudah memiliki reservasi tetapi tidak datang pada waktu yang sudah ditentukan dan tanpa pemberitahuan atau konfirmasi. Nah, inilah tadi kenapa pentingnya adanya confirmatory list, karena jangan sampai terjadi no-show ini, yaitu no-show itu adalah intinya tamu tidak jadi datang dan juga tidak ada keterangan sama sekali. Nah, ini sangat merugikan hotel karena hotel tersebut tidak bisa menjual kamar. Nah, makanya guna menangani no-show ini diharapkan adanya konfirmasi letter tadi yang berkaitan dengan reconfirm kepada tamu yang akan datang tersebut, dikonfirmasi ulang apakah jadi check-in sesuai dengan pemesanannya. Karena biasanya kalau tamu reservasi tanpa adanya jaminan atau kata garansi letter, itu kadang-kadang ya sering terjadi namanya no show. Itu ya, jangan sampai nanti kalau kita bekerja di front office terlalu banyak no show-nya. Syukur-syukur harusnya tidak ada no show. Oke, baik, kita lanjut. Nah, inilah contoh form mengenai expected departure list. Nah, di sini ada nomor kamarnya, nama tamu, jumlah tamunya. Ini ada penerbangan dengan Garuda di jam berapa, dan biasanya ada remarknya apakah diminta untuk apa tuh pick up atau bagaimana. Ya, itu adalah salah satu contoh expected departure list. Ya, tamu-tamu yang diharapkan berangkat. Ya, biasanya pakai apa ya? Free transfer ya. Kalau pick up itu kan tadi saya sebutkan itu untuk expected arrival list karena tamu tersebut dari bandara minta dijemput, itu namanya pick up. Tapi kalau ini biasanya free transfer ya, dia nanti minta ke pengantaran ke bandara. Itu ya, sesuai dengan jalannya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Sekarang laporan kelengkapan tamu. Nah, ini sudah apa ya?
reservasi sudah, lalu daftar-daftar kedatangan tamu dan keberangkatan sudah. Selanjutnya kita fokus pada registrasi, ya, atau registration card, di mana merupakan formulir yang berisi data tamu, ya, dan ini harus diisi oleh tamu saat proses check-in di hotel. Registration card, ya, itu ya. Jadi nanti tamu-tamu harus mengisi melalui registration card ini. Biasanya ini setiap tamu datang langsung disapa, di greeting sesuai dengan groomingnya, lalu dikondisikan untuk pengisian registration card. Bila sudah, tamu tersebut akan melakukan check-in. Selanjutnya ini ada room control sheet, yaitu lembaran informasi yang digunakan untuk mengetahui pemesanan kamar yang sudah diterima dan kamar tersebut sudah yang masih bisa dipesan. Jadi nanti di lembaran room control sheet ini ada lembaran data kamar, nomor-nomor kamar yang di situ nanti sudah ada tandanya masing-masing. Oh, ini sudah ditempati, sudah check-in. Oh, ini sudah dipesan, ini masih bisa dijual. Nah, itu adalah kondisi kamar, status kamar, room control sheet. Itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh dari registration card tadi ya. Ini ada nomor kamarnya. Nah, ini kan sudah sesuai dengan, biasanya sesuai dengan automatically dari sistem, ya. Arrivalnya tanggal berapa, datangannya, lalu keberangkatannya tanggal berapa, jenis pembayarannya cash atau pakai garansi letter atau pakai voucher atau yang lain sebagainya. Roomnya minta yang seperti apa, apakah di samping kolam renang atau yang lainnya. Lalu rate-nya di sini juga tercantum, baru nanti dimintakan signature atau tanda tangan. Nah, seperti ini ya. Ini juga dilengkapi dengan guest check-in time-nya, ya, jam 3, check-out time-nya adalah jam 12. Ya, memang sebenarnya untuk check-in itu di atas jam 12 karena waktu check-out itu sampai jam 12. Jadi ada jeda di dalam pembersihan kamar, sebenarnya itu ada 3 jam, ya, itu. Di sini ada juga kelengkapan tamu tersebut. Oke, baik. Lanjut yang kaitan dengan status sekarang. Nah, ini ada yang namanya early check-in. Jadi intinya adalah tamu yang datang lebih cepat, lebih awal. Ya, jadi harus check-in normalnya jam 12, tetapi dia jam 7 atau jam 8 sudah datang. Ini biasanya juga ada kebijakan dari masing-masing hotel. Biasanya ada yang sebelum jam 7 biasanya dikenakan 25%, atau mungkin pada subuh juga dikenakan, ya. Itu soalnya normalnya kan jam 12 siang. Itu namanya early check-in. Nah, selanjutnya kebalikannya, ada yang namanya early check-out, yaitu tamu yang meninggalkan hotel yang lebih cepat dari tanggal check-out yang sudah disepakati. Ya, itu ya. Jadi intinya tamu tersebut harusnya check-outnya jam 12, tetapi dia jam 7 sudah check-out. Nah, itu ya. Itu bedanya antara early check-in dan early check-out. Nah, jadi early check-in itu lebih awal kedatangan untuk check-in, early check-out itu lebih awal untuk keberangkatan. Nah, selanjutnya ada yang namanya late check-in. Jadi tamu datang tapi datangnya pada malam hari. Jadi batas check-in tadi. Jadi check-innya sebenarnya mundur. Berarti harusnya jam 12 siang, tapi dia jam 8 malam itu baru check-in. Ya. Lalu ada namanya late check-out. Jadi batas waktu yang diberikan oleh hotel atas permintaan tamu. Ini biasanya dikenakan menurut kebijakan masing-masing hotel dikenakan biaya tadi seperti ini tadi. Early check-in dikenakan biaya 25% atau 50%. Tinggal adanya pembicaraan ataupun juga kebijakan dari masing-masing hotel. Nah, late check-out juga seperti itu. Katakanlah jam 12 tetapi dia check-out jam 3 sore. Biasanya ada penambahan 25%. Dan kalau setelah jam 5 sore biasanya ada penambahan 50%. Dan setelah jam 6 sore biasanya full. Jadi akan full rate. Itu ya, itu yang berkaitan dengan status tamu. Ya. Lalu status kamar. Nah, di sini ada room charge, yaitu adalah pembebanan harga kamar. Jadi
penginputan harga kamar, pembayarannya ya. Room rate ini kan harga kamar yang untuk umum, puncak barang harga kamar. Ya, beda ya. Jadi antara room charge dengan room rate itu beda ya. Jadi ini adalah pembebanan harga kamar di room charge berapa, lalu adalah harga kamar yang dijual untuk umum. Selanjutnya room change, yaitu adalah perpindahan kamar. Sedangkan room status adalah kondisi keadaan kamar. Jelas ya? Ya, makin di sini makin banyak sekali perbendaharaan ataupun istilah-istilah berkaitan dengan front office. Yuk kita simak lagi berikutnya. Ya, yang berkaitan dengan status kamar tamu. Di sini ada ya yang namanya vacant room, yaitu status kamar tamu yang kosong atau belum terisi tamu. Ya, vacant room. Nah, lalu yang kedua adalah vacant clean, status kamar tamu yang kosong dan dalam keadaan bersih. Jadi ada beda antara vacant clean dan vacant room. Ini bisa juga vacant room ini adalah status kamar yang kosong tetapi masih apa ya istilahnya belum lengkap, bukannya belum bersih. Kalau belum bersih nanti namanya vacant dirty. Ya, mungkin ini bisa vacuum bersih tamu, tetapi ada yang salah satu kurang kelengkapan datanya atau kelengkapan amenitasnya. Nah, sedangkan vacant clean adalah status kamar tamu yang kosong dalam keadaan bersih. Ya, jadi bisa membedakan ya antara vacant room dan vacant clean. Hal ini adalah siap untuk dijual. Nah, kalau vacant room belum tentu. Ya, lalu vacant dirty yaitu status kamar tamu yang kosong dalam keadaan kotor, habis dipakai oleh tamu. Nah, itu ya. Jadi pas check out itu langsung di room status kamar vacant dirty karena belum dibersihkan. Itu ya. Baik. Kita lanjut dari status kamar. Selanjutnya kita akan berkaitan dengan status kamar tamu yang lainnya, yaitu yang pertama namanya occupied room, yaitu kondisi kamar yang sudah terisi, occupied room. Nah, selanjutnya ada occupied clean, yaitu kondisi kamar yang terisi dalam keadaan bersih. Ya, sama yang tadi ya, vacant room dan vacant clean. Nah, lalu ada occupied dirty, yaitu kondisi kamar terisi dalam keadaan kotor. Nah, beda lagi ada yang lain, biasanya petugas ada yang UCP, namanya order taker, yaitu petugas yang terima pesanan tamu, baik itu di UCP maupun juga di room service. Tuh. Lalu di sini juga ada yang istilah out of order. Nah, itu kondisi kamar yang rusak dan tidak bisa dijual dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu adalah OO atau out of order. Lalu lagi juga out of service, yaitu kondisi kamar yang rusak tapi bisa cepat diperbaiki. Dalam proses perbaikan. Itu ya, dibutuhkan dengan status kamar tamu. Selanjutnya, room fasilitas tamu. Nah, form fasilitas tamu. Yang pertama adalah desk card. Ini kartu identitas tamu yang menginap di hotel, digunakan agar dapat menggunakan fasilitas hotel. Jadi setiap tamu check-in pasti buatkan desk card ya, atau kartu identitas tamu bahwa tamu tersebut betul-betul menginap di hotel yang bersangkutan. Ya, lalu ada meal coupon. Nah, ini adalah kupon untuk breakfast di hotel, berlaku sampai tanggal check out. Meal coupon ya, yaitu biasanya ada kupon dinner, kupon breakfast seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada yang namanya welcome drink voucher, yaitu voucher yang dapat ditukarkan dengan minuman selamat datang yang diberikan pada saat tamu check-in. Itu welcome drink. Ya, biasanya welcome drink itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk minuman lokal dari kearifan lokal di hotel tersebut. Di kota mana, sebabnya ada di Solo, itu ada beras kencur maksudnya, atau mungkin nanti di lain dari minuman tradisional dari kota tersebut. Nah, itu ya. Lalu ada yang namanya safe deposit box, form, itu form yang digunakan untuk mencatat setiap barang yang dititipkan di safe deposit box. Memang ya, untuk hotel sudah melengkapi safe deposit box di tiap kamar, namun demikian juga di front office itu ada disiapkan safe deposit box, karena kadang-kadang tamu itu merasa nyaman kalau menitipkan barang di front office daripada di
simpan di dalam kamar yang sama-sama sudah ada safe deposit box-nya. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut contoh dari safe deposit box itu seperti apa. Nah, ini ada setiap kamu yang melakukan katakanlah penitipan barang dari Forbes harus dibuatkan form seperti ini. Nama, lalu kamar nomor berapa, alamatnya, dan nanti tanda tangan ya, tanggal dan waktunya. Lalu di approve oleh siapa? Petugas yang berkaitan. Itu ya, namanya safe deposit box card. Oke, selanjutnya setelah kita pahami, nah ini adalah wujud dari safe deposit box. Kalau yang atas ini adalah safe deposit box yang ada di front office. Nah, seperti ini ya, itu ya, itu jajar-jajar ya. Dan ini kuncinya ada dua, satu master, satunya dikunci untuk tamu yang menitipkan barang berharga. Nah, kalau yang di bawah ini adalah safe deposit box yang biasa ada di tiap-tiap kamar tamu. Nah, itu ya, makanya terus sebenarnya melengkapi safe deposit box baik yang ada di front office maupun juga di tiap-tiap kamarnya. Itu ya, biasa disimpan untuk cincin, jam maupun juga uang dan lain sebagainya. Itu ya, itulah gunanya safe deposit box. Oke, paham ya? Oke, siap, kita lanjutkan form perubahan kondisi tamu. Nah, di sini setelah tamu check-in biasanya ada berbagai istilah-istilah atau yang berkaitan dengan tamu selama stay di hotel. Yang pertama adalah room and rate change form. Itu adalah form yang digunakan saat tamu pindah kamar atau move room, ya, move pindah kamar karena tidak sesuai dengan yang diinginkan atau mungkin ingin kamar yang berdekatan dengan pengenan atau ingin kamar yang dekat taman. Nah, itu adalah change room ya, move-nya, itu pindah kamar. Itu juga diisikan baik itu melalui bellboy maupun juga di resepsi. Lalu di sini juga ada yang namanya slip out order form. Itu form yang digunakan untuk mengkonfirmasi tamu yang akan menginap di luar hotel. Maksudnya tamu tersebut sudah check-in tetapi dia tidurnya bukan di hotel tapi mungkin di tempat familinya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang tamu hanya dia sudah menginap tetapi di kamar hotel tetapi tidurnya di luar hotel. Itu namanya slip out order form. Slip out itu juga. Nah, ada yang namanya incognito, yaitu status kamar yang menginap tetapi minta dirahasiakan atau seolah dia tidak menginap di hotel tersebut. Ya, biasanya ini permintaan khusus. Jadi biasanya ada selain incognito ada juga yang dikasih balol ini ya, don't give out information. Nah, biasanya tamu tersebut tidak mau diganggu, tidak mau diketahui berada di hotel tersebut. Ya, secret. Itu ya, itu dengan form-form mengenai kondisi. Sekarang form tipe tamu. Ya, ada bermacam-macam ini ya. Group information sheet, informasi untuk tamu rombongan yang akan menginap di hotel. Group information, nah itu ya, jadi ada data di suatu grup yang akan menginap di hotel tersebut. Lalu di sini juga ada group list. Group list adalah daftar nama-nama tamu peserta rombongan tersebut. Nah, kan adalah infonya berapa kamar, jam berapa, ya, itu information. Sedangkan group list itu adalah daftar nama-nama tamu peserta grup tersebut. Paham ya? Selanjutnya adalah VIP guest list. Itu form yang berisi daftar tamu-tamu VIP yang akan menginap di hotel. Ya, daftar tamu-tamunya VIP tersebut ada disendirikan. Di samping itu juga namanya ada VIP order list, yaitu form yang digunakan untuk mencatat semua permintaan tamu-tamu VIP selama menginap di hotel. Nah, itu juga harus dikondisikan. Inilah yang berkaitan dengan form tipe tamu ya. Nah, ini contoh grup info reservation form. Ini ada grupnya, lalu tipe addressnya itu adalah single berapa, twin berapa, triple, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah karakteristik mencatat berkaitan dengan kondisi grup tersebut, nama grupnya atau company-nya, mana kontak personnya atau yang TA-nya atau leadernya. Ada nggak di pos dulu atau mana? Di sini jenis makanan yang dikendaki, transfer atau listing gimana, lalu ada apa dan sebagainya. Jadi ini adalah lengkapan daripada grup reservation form ya. Jadi itulah yang berkaitan dengan grup. Lalu di sini setelah
kita pahami mengenai status kamar, lalu bagaimana form-form metode pembayaran tamu. Nah, ini yang kita pahami juga. Tidak hanya cukup dengan cash money saja, tetapi ada berbagai macam metode pembayaran tamu. Yang pertama, selain cash ini ya, credit card slip, yaitu formulir bukti pembayaran menggunakan kartu kredit atau juga bisa dengan kartu debit sekarang ini ya. Tuh. Lalu yang kedua adalah cash receipt. Nah, kalau cash receipt ini adalah formulir pembayaran yang menggunakan uang tunai. Ya, jadi kalau pakai credit card itu juga debit card pakai yang namanya credit card slip. Sedangkan kalau pakai cash itu pakai cash receipt. Nah, itu ya. Selanjutnya ada yang namanya advance deposit, yaitu uang yang dibayarkan tamu sebelum tamu tersebut tiba di hotel. Jadi ini dia itu sudah membayar duluan sebelum dia check-in di hotel tersebut. Nah, sedangkan yang namanya deposit itu adalah uang jaminan yang dikenakan pada saat akan menginap sebagai uang jaminan, sebagai tanda jadi. Ya, di sini ada tamu-tamu yang mungkin guest, ya, yang tanpa reservasi. Ya. Lalu ada yang istilahnya garansi letter. Nah, nih, garansi letter atau GL itu surat jaminan yang dikeluarkan sebuah perusahaan atau corporate sebagai pembayaran tamu perusahaan. Jadi sebagai jaminan bagi tamu yang tersebut akan dibayar oleh suatu perusahaan yang mengirimnya. Contoh, ya, kalau ada dari PT Indofood, Sukses Makmur mengirimkan tamunya. Jadi dari tamu tadi sudah ada garansi letternya yang menyebutkan kalau semua pembayaran ditanggung oleh PT Indofood Sukses Makmur, yang tentunya dia sudah ada MOU dengan hotel yang bersangkutan. Nah, itu ya, itu mengenai dengan form pembayaran tamu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya, tanda terima deposit ya. Ini ya, ini hotel, lalu alamatnya, tanggalnya, lalu nomornya, tamu, alamatnya, travel agent-nya apa, check-in-nya kapan, sejumlah berapa, terbilang, dan catatannya pakai cash atau transfer. Nah, ini adalah salah satu tanda terima deposit. Ya, tuh. Ya. Selanjutnya adalah contoh cash receipt. Nah, setiap tamu yang bayar pakai cash atau deposit itu harus buatkan cash receipt, baik itu check-in maupun check-out. Ya, ingat cash receipt menggunakan pembayaran cash. Diterima dari siapa, sejumlah berapa, lalu dia digunakan untuk pembayaran apa saja. Inilah berkaitan dengan cash receipt. Paham ya? Jadi metode pembayaran harus kita pahami juga. Nanti bisa kita kurang lengkap di dalam pemahaman terminologi di front office atau kantor depan. Oke, baik. Sekarang form penunjang pembayaran. Apa saja itu? Yang pertama adalah guest bill, yaitu catatan transaksi tamu selama tamu tersebut stay di hotel. Ini bisa berisi dari harga kamar, ada fasilitas yang telah digunakan di FB, laundry, dan sebagainya. Jadi adalah guest bill itu rincian catatan rekening tamu atau transaksi tamu selama tamu tersebut stay di hotel. Ya. Lalu yang kedua adalah miscellaneous form, yaitu form yang digunakan untuk penukaran uang asing biasanya itu ya. Biasanya kadang-kadang tamu tersebut dari tukar dolar, tukar yen itu digunakan memakai miscellaneous form. Ya, tapi miscellaneous form ini juga bisa untuk produk selain dari hotel berupa kamar dan makanan minuman. Mungkin ada menggunakan taksi hotel, mungkin menggunakan massage, ya, atau mungkin menggunakan katakanlah gym, maka fasilitas gym ya itu digunakan miscellaneous form. Nah, sedangkan untuk remittance of fund adalah form yang digunakan sebagai bukti seorang kasir. Jadi pada saat akhir tugasnya ini setiap kasir itu harus memasukkan hasil laporannya, uang cashnya dalam remittance of fund. Itu ya. Nah, seperti apa tuh remittance of fund? Ya, ini adalah bentuk amplop yang berisikan dari hasil cash money yang diterima oleh setiap siswa. Totalnya berapa? Di sini perbilangnya ada 100 ribu ada berapa lembar, 50-an ribu ada berapa lembar, ya. Mungkin ada ceknya, mungkin ada juga masing-masingnya. Total berapa ini semuanya dikondisikan dalam satu amplop yang namanya remittance of fund. Itu ya, itu setiap akhir dari shift-nya. Ya, selanjutnya yang dengan ini apa itu? Setelah remittance adanya form koreksi atau form koreksi pembayaran. Di sini ada paid out. Jadi form yang digunakan untuk tamu yang meminjam uang kepada hotel. Jadi gini, paid out itu dikeluarkan untuk menalangi daripada keperluan tamu yang urgent. Contoh,
tamu pada check-in dipakai taksi atau Grab atau Gojek, dan tamu tersebut tidak mempunyai uang receh, akhirnya ditalangi dulu, dipinjami dulu oleh pihak hotel. Nah, nanti pada saat tamu tersebut akan baru ditagihkan. Itulah gunanya form pay out. Dan ini nominalnya juga tidak terlalu besar, itu ya. Lalu di sini ada juga namanya rebate form, itu form yang pada saat terjadinya kesalahan atau perubahan dalam nominal, ya, di rebate selama itu masih running, masih current, ya. Oke, itulah form correction pembayaran. Ya, selanjutnya yang berkaitan dengan contoh dari paid out dan juga rebate-nya seperti ini. Bisa kita lihat. Sebenarnya bersama ya antara paid out dan rebate, ya. Namun di porsinya beda-beda. Ini masuk scope-nya paid out, ini scope-nya rebate. Ya, itu ya. Itulah contoh di setiap hotel masing-masing ada formnya beda-beda tapi fungsinya sama. Ya, ada nama tamu, ada nomor kamar, ada tanggalnya, keterangannya untuk apa, ada pembayaran taksi, pembayaran Grab, pembayaran Gojek, total berapa. Nanti yang tanda tangan tamunya tanda tangan, petugas kasirnya juga tanda tangan mengetahui. Itu ya totalnya apa. Itu seperti itu. Oke, baik, kita lanjut kriteria pembayaran. Nah sekarang ya selain untuk invest tamu-tamu individual, di sini juga ditekan kriteria pembayaran bagi corporate rate atau company atau perusahaan. Jadi tarif khusus untuk tamu dari perusahaan yang sudah mengadakan MOU atau kontrak dengan pihak hotel. Nah ini adalah company rate. Lalu group rate itu tarif khusus bagi tamu rombongan. Bisa rombongan dari apa itu travel agent maupun juga yang lainnya, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Itu ya, dengan kriteria antara corporate atau company dan juga group rate. Oke, ya. Nanti yang berkaitan kita mengetahui kriteria pembayaran, lalu kriteria hunian hotel. Nah, biasanya kan ada ya namanya low season, ada high season. Kita tahu ya, low season adalah periode permintaan sehingga tarif standar atau lebih murah. Nah, itu biasanya low season itu biasanya kadang-kadang pada saat hari biasa ya, hari kerja itu biasanya low season ya. Tuh, lalu kalau high season itu adalah periode di mana permintaan kamar meningkat. Jadi sehingga timbul kenaikan harga seperti hari libur. Itu adalah high season ya, low season dan high season. Kalau low season adalah hotel agak sepi. Tapi kalau high season itu dalam keadaan ramai pengunjung atau itu yang berkaitan dengan kriteria tamu hunian. Lalu pencatatan umum lainnya. Daftarnya tidak hanya di front office, itu mesti ada namanya logbook. Itu buku yang digunakan untuk laporan setiap section atau shift berikutnya kepada shift dari shift sebelumnya pada shift berikutnya. Jadi semacam buku komunikasi antar shift dalam satu event. Ya, itu namanya logbook. Lalu ada juga message form, yaitu form yang digunakan untuk setiap pesan darimu atau untuk tamu. Message form. Jadi nanti sampai dicatat, nanti disampaikan pada tamu tersebut sudah berikut. Ada juga morning call sheet, yaitu form berisi data tamu yang minta dibangunkan pada pagi hari. Biasanya tamu itu akan minta dibangunkan jam 6, maka dia morning call jam 6 atau jam 5. Nanti akan dicatat di namanya morning call sheet. Nah, itu data tamu yang minta dibangunkan pagi sesuai dengan jam yang dikehendaki. Biasanya ini dilakukan oleh ya. Nah, ini namanya data sheet ya. Jelas-jelas nantinya akan dikumpulkan dalam satu data namanya daily sales report dengan data statistik hotel. Ya. Di situ ada mencantumkan okupansi, yaitu tingkat hunian kamar per harinya. Berapa okupansi hari ini? 7% atau 20%. Lalu juga di sini namanya room available atau jumlah kamar yang tersedia dan bisa dijual. Nah, itu ya. Lalu guest invoice list, yaitu data tamu yang sudah menginap di hotel. Dan adanya average room rate, jadi harga rata-rata kamar yang dijual, harga rata-rata kamar ya, harga kamar yang dijual, average room rate, rata-rata harga kamar yang dijual ya. Itulah data-data statistik yang ada di pelaporan daily sales report. Nah, setelah daily, lalu di sini yang terakhir adalah bahasa telepon atau telepon manner ya, di telepon operator. Ada kolektor. Kolektor adalah apa? Sambungan telepon yang biayanya dikeluarkan pada si penerima telepon. Nah, itu biasanya dulu masih belum ada handphone, kita masih menggunakan jaringan telepon biasa. Itu biasanya ada pembayaran. Jadi yang di telepon itu justru dialah yang harus membayar. Itu biasanya seperti itu. Lalu ada juga yang namanya internasional direct, yaitu
langsung sambungan antar negara. Ya, kalau sekarang kan itu super paket ya. Itu kalau ini juga sampai sekarang juga bisa. Jadi setiap negara juga masih menyediakan yang namanya layanan telepon. Lalu di sini namanya long distance call, yaitu jarak jauh antar provinsi, antar kota dalam satu negara. Itu ya. Itulah berkaitan dengan terminologi yang ada di front office. Mudah-mudahan pemahaman ini dapat menambah wawasan kita untuk bisa lebih memahami berkaitan operasional di kantor depan. Ya, kita sudah dulu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya dan jangan lupa subscribe di sini ya. Kita akan ketemu lagi membahas yang berkaitan dengan pemahaman di front office lainnya. Demikian ya, terima kasih dan selamat melangsungkan aktivitas. Terima kasih.